Kami tahu kami hidup karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena juga kepintaran kami untuk merawat diri kami. Semata-mata hidup kami anugerah Tuhan, rahmat Tuhan yang telah dicurahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga dengan demikian kami memuliakan nama-Mu Tuhan dan berterima kasih atas semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami sampai di sore hari ini Tuhan. Adalah kami membalas semuanya Tuhan, apa yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Sore hari ini kami bawa hidup kami persembahkan kepada-Mu sebagai korban yang hidup, ibadah yang sejati, yang berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, maka tiba saatnya bagi kami semua untuk mendengarkan kebenaran firman. Kami rindu Kau berbicara bagi kami. Kami rindu Kau berfirman bagi kami semua, untuk kami mengerti maksud, kehendak, dan rencana-Mu dalam kehidupan kami masing-masing sebagai orang yang percaya, yang telah ditebus oleh darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sertailah penyampaian firman-Mu, urapilah hamba-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Kami percaya bahwa mulut kami boleh berhenti untuk bernyanyi, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus bekerja saat kami sampaikan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan kami siap untuk dengar firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Saya kira tidak secara kebetulan ketika Pak Adi menghubungi saya untuk melayani di sore hari ini dalam persekutuan yang sangat luar biasa atas nama Kopi Hitam. Iya. Iya. Jadi luar biasa. Ya, kita semua semangat di sore hari ini. Semua karena anugerah dan berkat Tuhan yang sudah melimpah dalam hidup kita. Baik, tidak berlama-lama, saya mengajak kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita membuka Alkitab dan beberapa ayat yang saya baca untuk kita semua. Yang pertama kita membaca dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat 14. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-14. Saya akan baca. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kemudian di bagian yang lain 1 Petrus 1 ayat yang ke-24. 1 Petrus 1 ayat 24. Petrus 1 ayat yang ke-24. Saya baca demikian bunyinya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Kemudian lagi Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Saya minta nanti istri saya, Ibu Gembala Giperi Mitra baca Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun.
dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, terima kasih. Jadi dari beberapa ayat yang kita baca, mulai dari Yakobus pasal yang keempat, ayat 14, 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 24, Mazmur 90, ayat yang ke-10. Dari sini saya menyampaikan bahwa hidup kita hanya sementara. Ternyata hidup kita hanya sementara. Tidak ada satupun yang dapat mengetahui prediksi kapan kita kembali kepada Dia yang memiliki hidup kita. Baik saya maupun saudara-saudara yang hadir sore hari di tempat ini. Yang jelas bahwa seperti yang sudah ayat-ayat yang sudah kita baca, di sana dikatakan bahwa hidup kita ini ternyata hanya sementara. Seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seperti rumput menjadi layu dan bunga gugur. Sebentar saja. Mazmur mengatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, lebih daripada itu adalah kesukaran dan penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika hidup ini hanya sementara, seperti ayat-ayat yang sudah kita baca, kemudian Tuhan izinkan bagi kita hidup untuk hidup di hidup yang sementara ini, maka seharusnya lah sebagai orang yang hidup hanya sementara di dunia ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pergunakan kehidupan yang sementara ini sebagai kesempatan. Saya mencatat beberapa hal ya, tentang atau yang berkaitan dengan kesempatan. Kalau sekali lagi, kalau hidup ini hanya sementara, maka seharusnya lah ini merupakan kesempatan bagi kita. Untuk apa? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan di hidup yang hanya sementara? Saya tidak tahu karena Tuhan panggil saya. Saudara pun demikian. Kita melewati berbagai macam hal, persoalan, penderitaan, masalah, sakit, penyakit. Saudara-saudara, kalau saya misal mau berbicara atau bersaksi bagaimana sakit penyakit yang saya alami, Pak, ini agak panjang ya, berkaitan dengan COVID-19. Artinya bahwa ketika saya singgung sedikit, ketika diberi kesempatan untuk hidup setelah melewati itu, bukan berarti bahwa kalau toh waktu itu saya dipanggil oleh Tuhan, kemudian Tuhan tidak cinta, tidak sayang dengan saya. Tapi ternyata saudara-saudara, saya memahami bahwa Tuhan meluputkan saya dari hal yang sedemikian rupa, yang bagi saya atau secara manusia, saya sudah berpikir ini selesai. Selesai, pokoknya selesai. Teman-teman pun mendengar ketika saya ada di rumah sakit, oh selesai pendeta Roni. Saya pun sudah siap-siap. Saya sampaikan beberapa pesan kepada istri saya. Tapi ternyata ketika diluputkan dari semuanya itu, saudara, ada satu hal yang saya sadar bahwa Tuhan masih punya rencana yang indah. Tuhan masih mau pakai saya.
mungkin di tengah-tengah keluarga, ataupun pelayanan, ataupun banyak orang yang diizinkan untuk bertemu dengan saya. Saya tahu hidup itu hanya sementara. Maka sekali lagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya diizinkan untuk ada, maka itu adalah kesempatan. Saya mencatat beberapa kesempatan di sini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hidup yang sementara ini yang Tuhan izinkan kita untuk boleh. Yang pertama, Galatia pasal 6 yang ke-10. Saya minta juga nanti istri saya akan baca. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Yang pertama adalah kesempatan yang pertama di hidup yang sementara ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah kesempatan untuk berbuat baik. Meskipun berbuat baik itu bukan suatu syarat untuk kita diselamatkan atau menerima hidup yang kekal, karena memang kita diselamatkan hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan melalui kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, maka wajiblah bagi kita untuk berbuat baik kepada semua orang, dan yang terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kesempatan, karena akan datang waktunya, akan datang saatnya kita tidak akan bisa berbuat baik lagi kepada siapapun. Tidak akan. Saya sendiri pun tidak akan. Pada saatnya nanti akan ada waktunya ketika saya tidak akan bisa berbuat baik lagi. Maka dari itu, hidup ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Banyak cara yang harus kita buat, banyak hal perbuatan baik yang harus kita lakukan untuk orang lain. Banyak. Saya tahu seperti kopi hitam ini banyak memberkati orang gereja, tapi tidak terbatas hanya seperti ini, banyak sekali ya untuk kita berbuat baik kepada banyak orang, karena akan datang waktunya kita tidak akan bisa berbuat baik lagi. Seperti apa berbuat baik? Ada contoh di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-41 dan seterusnya. Bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara kepada banyak orang, kamu enggak memberi aku makan ketika aku lapar. Waktu aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Waktu aku di dalam penjara, kamu enggak menjenguk aku. Waktu aku kedinginan, kamu tidak memberikan sehelai baju kepadaku. Lalu orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus berkata, kapan kami lihat Tuhan seperti itu ada di penjara, kelaparan, kehausan, tidak punya pakaian. Kemudian raja itu berkata, barang siapa tidak berbuat kepada salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak berbuat untuk aku. Kamu tidak melakukan untuk aku. Maka dikatakan, penyalahkanmu dari hadapanku. Maka
berbuat baik itu sangat penting bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Siapapun kita. Saya katakan kepada istri saya, kita jangan tunggu kaya lah, kemudian kita memberkati warga. Ada orang yang seperti itu, nggak punya apa-apa, jadi mau memberkati orang tuh takut sekali. Ya. Ya. Ketika ada pada kita, saudara-saudara, dengan tulus dan sukarela kemudian kita memberikan itu, kita berbuat baik kepada sesama, sama dengan berbuat baik kita kepada Tuhan. Ini kesempatan akan hilang ketika kita tidak melakukannya. Kemudian kesempatan yang kedua yang saya catat di sini, di hidup yang sementara ini. Saya minta lagi nanti Bu Kepala untuk baca Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yang pertama, kesempatan yang di hidup yang sementara ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah berbuat baik. Yang kedua, kesempatan untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Artinya akan ada saatnya juga Dia nggak akan berkenan untuk ditemui. Lalu kesempatan kita untuk mencari Tuhan kapan? Yaitu selama kita hidup di hidup yang sementara ini, sebelum dipanggil oleh Tuhan. Ini kesempatan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Saya tahu kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, siapapun. Kami keluarga hamba Tuhan pun di sehari kami melayani, juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kami buat, yang kami laksanakan, saudara-saudara Tuhan, yang menurut kami memang tidak akan nanti mempengaruhi atau mengganggu ketika kami melayani. Tapi walaupun dalam keadaan sesibuk apapun, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka jangan lupa untuk kita mencari Tuhan. Ya, amin. Sudah terlalu sibuk, lalu lupa beribadah, lupa berdoa, lupa persekutuan, lupa untuk berbuat baik. Saudara-saudara, kesempatan itu akan hilang. Mencari Tuhan sama dengan kita mencari firman-Nya. Sehingga saudara-saudara, di dalam Amos pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 dan seterusnya, bahwa orang itu akan mengembara dari utara ke selatan, dari timur ke barat, untuk mencari firman Tuhan. Tapi mereka tidak akan menemukannya. Karena apa? Waktunya sudah selesai. Waktunya sudah tidak ada lagi untuk, atau kesempatan sudah tidak ada lagi untuk kita mencari Tuhan dan firman-Nya. Itu akan hilang. Akan ada saatnya datang, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita nggak bisa lagi cari Tuhan. Maka untuk cari Tuhan di kehidupan yang sementara inilah kita mencari Tuhan. Datanglah kepada Dia, beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datanglah kepada Dia dan berdoalah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Datanglah dalam persekutuan dan bersekutulah. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena satu saat nanti kita tidak akan dapat menemukan Tuhan. Artinya kita sudah terlambat. Saya bercepat. Kesempatan yang ketiga di kehidupan yang sementara ini,
Saya minta lagi nanti istri saya untuk membacakannya. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang 9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan, terima kasih. Kesempatan yang ketiga adalah di hidup yang sementara ini adalah kesempatan untuk berbalik dan bertobat pada Tuhan. Jangan tunda-tunda waktu untuk mau bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Sibuk di dalam kejahatan, sibuk di dalam dosa, sibuk di dalam hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, merugikan sesama manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertobat dan berbalik kepada Tuhan ketika kita masih diizinkan untuk hidup, itu artinya suatu kesempatan emas untuk kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itu kesempatan. Karena sekali lagi saudara-saudara, tidak akan ada saatnya, tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita mau berbalik dan bertobat. Tapi saya bersyukur saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menemui orang-orang yang luar biasa di tempat ini yang saya percaya sudah kembali kepada jalan yang benar, berbalik dan bertobat untuk tinggalkan masa lalu yang penuh dengan dosa, kesalahan, bergumul dengan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, ini kesempatan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya memiliki banyak teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum menyerahkan hidup kepada Tuhan, kemudian ke sekolah Alkitab, latar belakang yang amburadul, saudara, tidak karu-karuan. Sehingga kalau saya boleh bercerita, saudara, ada salah seorang teman saya di sekolah Alkitab. Kalau kami sebelum belajar itu harus kerja bakti dulu, bersih-bersih, segala macam yang harus kami buat sebelum masuk ke kelas untuk belajar. Kadang-kadang waktu sudah mepet, kemudian kami sudah nggak mandi lagi di nggak mandi masuk kamar mandi, tapi mandinya di luar karena memang asrama siswanya memanjang dan di belakang itu ada sumur. Disiapkan juga kamar mandi, tapi karena takut terlambat untuk masuk kelas dan belajar, maka kami mandi di luar saja. Tapi kurang lebih 3-4 bulan, ada satu teman saya yang sudah mau terlambat, tapi saya lihat nggak pernah dia mandi di luar. Selalu dia mandi di kamar mandi. Ambil ambil air, angkut di kamar mandi, bawa di kamar mandi. Nggak pernah dia keluar. Biar dia sudah mau terlambat untuk masuk kelas, dia selalu mandi di kamar mandi. Tapi satu saat, saudara-saudara, saya melihat dia mungkin tahu bahwa semua sudah berangkat. Tapi saya sengaja memang untuk belakangan berangkat, karena saya kepingin lihat kenapa dia mau mandi di kamar mandi, gak mau mandi bersama-sama dengan kami yang rame-rame di luar. Ya. Ternyata, saudara-saudara, ketika dia buka baju, badannya penuh dengan tato. Dari leher sampai di kaki, badan penuh dengan tato. Kemudian karena dia adalah teman dekat saya, kemudian saya tanya, latar belakangmu apa sih? Ya, katanya, situ tahu saya hidup di Jakarta, menguasai beberapa parkiran, banyak terlibat konflik perkelahian, pembunuhan.
Kemudian saudara-saudara, dia tidak berlama-lama dengan keadaan yang seperti itu. Kemudian ditangkap oleh Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan sekolah kita. Sekarang orangnya ada di Jambi. Gak boleh saya sebut namanya Rickson Hultop. Saya berani sebut karena dia orangnya sudah berubah. Ya. Dia sudah jadi gembala, pelayanan yang maju. Tadinya kami sama-sama datang dari Palembang, pelayanan di daerah Moratewe. Tapi kemudian dia balik ke Jambi karena dia dijodohkan dengan seorang anak Tuhan juga yang ada di sana. Maka dia akhirnya menetap di sana dan pelayanan di sana, dan begitu sama di pelayanannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak sia-siakan kesempatan dia hidup untuk berbalik dan bertobat dan mau datang kepada Tuhan. Ya. Demikian juga dengan hidup kita. Kita memang gak pernah luput daripada kekurangan dan kesalahan kita. Tapi mari kita ambil kesempatan yang baik ini ketika kita masih diizinkan untuk hidup, untuk datang terus kepada Tuhan, berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kesempatan di hidup yang sementara ini, saya mengajak kita untuk membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-15. Saya baca demikian bunyinya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Simon kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Saudara-saudara, kesempatan yang selanjutnya, yang keempat di hidup yang sementara ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Perkataan Yesus kepada Simon adalah perkataan menjelang atau sebelum ajal atau sebelum Simon Petrus untuk meninggal. Karena dia akan meninggal dengan begitu rupa. Informasinya bahwa Petrus itu meninggal, dia disalib dengan kepala di bawah. Itu permintaannya. Karena dia merasa nggak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Hidupnya begitu kotor, hidupnya nggak layak. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." "Gembalakanlah domba-domba." 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Simon berkata juga, "Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku." Saya menarik kesimpulan di sini adalah ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya. Apakah engkau sebagai jemaat
terlibat, mungkin saudara anggap kecil saja. Oh, jadi song leader, wah, kecil-kecil aja. Ya. Jadi singers, wah, atau penerima tamu, saudara-saudara jangan anggap remeh. Semua hal itu ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan pelayanan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini adalah kesempatan untuk melayani. Ya, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan taruh engkau untuk melayani. Tidak seharusnya aku jadi gembala atau mungkin sekolah Alkitab, sekolah teologi. Ya. Di hidup yang sementara ini adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Ya. Dan begitu luar biasa saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah saudara-saudara selain kita melayani Tuhan. Baik saya sebagai gembala sidang, saudara sebagai jemaat, dipercayakan untuk pemimpin pujian, penyanyi, pengedar kantong kolektor, ataupun penerima tamu, di bagian manapun lakukan itu dengan sungguh-sungguh, karena itu adalah sebuah pelayanan di hidup yang sementara ini. Jadi kalau kita dipercayakan saudara-saudara untuk melayani, orang lain mungkin anggap sederhana, orang lain mungkin anggap sepele, hanya penerima tamu, tapi lakukan itu dengan sungguh-sungguh, karena itu lebih sebuah pelayanan dan ini adalah kesempatan. Ingat bahwa hidup ini adalah sementara. Semua kesempatan itu akan hilang jika kita tidak akan tangkap kesempatan itu dan kita tidak pergunakan dengan baik. Ada seorang fotografer. Dia bernama Kevin Carter. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia mendapat penghargaan tahun 1993 ya, dari pekerjaannya, hasil dari fotografernya, saudara yang kasih Tuhan, dia sebagai fotografer, mengenai seorang anak Sudan yang begitu kelaparan. Mungkin saudara sudah tahu atau saudara pernah dengar atau baca ya. Saya lihat gambarnya, fotonya saudara, anak kecil yang begitu kelaparan ini, dia duduk di tanah tertunduk dan begitu kurus sekali saudara dikasih Tuhan karena kelaparan. Nah, di belakang anak ini ada beberapa ekor burung pemakan daging yang menunggu saatnya yang tepat. Kalau anak ini mengembuskan nafasnya yang terakhir, maka burung itu akan mencabik-cabik dagingnya. Ini diabadikan oleh seorang yang bernama Kevin Carter, sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian dari itu dia mendapat penghargaan. Tapi tahukah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhir hidup daripada Kevin Carter ini, ya, dia memilih untuk bunuh diri. Kenapa demikian? Ada penyesalan yang begitu dalam hidupnya, saudara-saudara yang Tuhan, karena waktu itu, waktu dia mengambil gambar dari seorang anak ini yang sangat kurus, sangat kelaparan, tinggal waktunya untuk dicabik-cabik oleh burung pemakan daging. Kenapa dia nggak tolong waktu itu? Saudara-saudara, ini sebuah kesempatan, ini adalah kesempatan. Tetapi kesempatan itu dia nggak pergunakan, dia tidak bertindak. Dia hanya ambil fotonya saja, kemudian dia tinggalkan. Dan begitu dia sangat menyesal. Saudara-saudara, penyesalan dalam hidupnya begitu dalam, dan pada akhirnya saya baca kisah itu, dia mengambil tindakannya sendiri, kemudian dia bunuh diri. Saudara-saudara, karena apa? Dia tidak mengambil kesempatan itu. Kalau sudah demikian, apakah lagi dia masih punya kesempatan? Tidak lagi, karena dia sudah mengakhiri hidupnya. Demikian pula dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya.
Sore hari ini hidup kita hanya anugerah Tuhan. Mari ambil dan tangkap semua kesempatan-kesempatan yang saya sebutkan tadi. Dan mungkin banyak hal lain lagi. Kebaikan-kebaikan yang harus kita praktekkan selama kita masih ada, masih hidup di dunia ini. Karena kita nggak tahu hidup ini sampai kapan Tuhan memanggil kita. Ya, sampai kapan. Baik saya maupun saudara. Tapi pastikan hidup kita tetap di dalam Tuhan. Pastikan hidup kita ada di dalam kasih dan kebaikan Tuhan, ada di dalam kemurahan Tuhan. Sehingga kita tidak akan takut untuk menghadapi segala sesuatu. Namun jika engkau diberikan kesempatan untuk hidup sampai sore hari ini, pergunakan itu dengan baik-baik. Untuk berbuat baik, untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan untuk mencari Tuhan. Kalau kita tidak mengambil kesempatan ini, kalau kita tidak tangkap kesempatan ini di hidup yang sementara ini, saudara, pada saat penyakit, walaupun kita cari Tuhan, kita tidak akan temukan Tuhan. Kita cari firman-Nya, kita nggak akan temukan firman-Nya. Cari pendeta, nggak akan temukan pendeta. Itu ada waktunya, saudara-saudara. Kita mau berbuat baik, nggak ada lagi. Apalagi kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, nggak bisa lagi kita berbuat baik. Mau melayani, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nggak bisa lagi. Ya. Pergunakan kesempatan itu. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih tua. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara, ini kerinduan kita. Ini kerinduan saya dan saudara di hidup yang sementara ini. Kita pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang berani. Hidup ini hanya sementara. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus katakan kepada Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-domba. Layanilah aku, layanilah Tuhan. Sebab akan datang waktunya engkau akan mengikat pinggangmu sendiri pun engkau enggak bisa. Engkau akan mengulurkan tanganmu kepada banyak orang, bahwa engkau perlu ditolong. Engkau tidak akan berdaya, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Itulah sebabnya layanilah Tuhan, kata Yesus kepada Simon. Gembalakanlah domba-dombaku. Berbuat baiklah kepada semua orang. Berbalik dan bertobatlah kepada Tuhan. Cari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Beberapa di antara kita mungkin berkata, saya masih kuat. Jangan sia-siakan itu. Satu-satu engkau akan mengalami kelemahan tubuh. Engkau berada di titik terendahmu dan engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka jika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk engkau ada, mari lakukan hal-hal tadi. Ya,
Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya sendiri pun menyadari saya pun dengan kelemahan. Ketika saya mengingat waktu saya masih muda, saya begitu hebat, begitu kuat, ya. Mau pikul beban yang begitu berat, saya kuat. Tapi kemudian seiring dengan waktu berjalan, usia semakin bertambah, diizinkan Tuhan untuk mengalami kelemahan tubuh, ada sakit penyakit. Saya pun menyadari saya harus mengambil kesempatan-kesempatan itu tadi, melayani Tuhan, berbuat baik, berbalik kepada Tuhan, cari Tuhan selagi masih ada kesempatan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Ampuni semua kekurangan dan kelemahan kami, dan biarkan hidup kami ini ya Tuhan terus berada di dalam kebenaran. Topang kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan semua hal yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, selama kami masih ada, selama kami masih hidup. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, biar kami bukan sekedar mendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, hari lepas hari, dimanapun kami pergi dan berada, di rumah kami, di gereja, di tengah-tengah masyarakat, kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Kami sudah dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan.